Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzan, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah. Saya Muktafin Naji Alian dengan NIM 10324 akan memaparkan materi jarimah hudud, kisos dan diyat, dan juga reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Jarimah hudud adalah salah satu jenis tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang pelanggaran beserta sanksinya sudah diatur secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Hukum jarimah hudud ini tidak bisa diubah-ubah karena bersifat mutlak. Ciri-ciri jarimah hudud yaitu hukumannya sudah ditentukan secara tekstual baik dalam Al-Quran maupun hadis. Terus hukumannya bersifat mutlak, tidak bisa diubah-ubah. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk jarimah hudud. Yang pertama itu ada zina. Zina itu perbuatan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Orang yang terbukti berzina hukumannya bisa dicambuk 100 kali jika dia belum menikah. Yang selanjutnya ada qadzaf, yaitu orang yang menuduh orang lain zina tanpa bukti. Hukuman bagi pelaku qadzaf adalah 80 kali cambuk. Terus ada sarikoh. Sarikoh atau pencurian, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara diam-diam, hukumannya bisa dipotong tangan. Terus ada hirobah atau perampokan, yaitu orang yang merampok atau menebar teror di jalan. Hukumannya bisa diasingkan, potong tangan dan kaki, atau hukuman mati. Terus minum khamr, yaitu mengonsumsi minuman yang memabukkan. Hukumannya itu bisa cambuk 40 atau 80 kali cambukan. Terus yang terakhir ada bugot. Bugot ini adalah orang yang memberontak pada pemerintah yang sah. Hukumannya bisa diberi peringatan, diperangi, ataupun dihukum mati. Nah, poin penting dari jarimah hudud ini membutuhkan standar yang tinggi dalam pelaksanaannya. Semisal 4 saksi untuk zina. Di zaman kontemporer ini penerapan jarimah hudud itu berbeda-beda tergantung sistem yang berlaku di negara tersebut. Sekarang masuk ke kisos dan diyat. Kisos bisa diartikan sebagai pembalasan yang setimpal. Dalam konteks hukum Islam, kisos itu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang merugikan nyawa atau anggota tubuh orang lain dengan membalasnya secara sepadan. Contoh, membunuh dibalas membunuh, membuat kaki cacat dibalas dengan balasan yang serupa juga. Tapi pelaksanaan kisos ini hanya dilakukan jika keluarga korban menuntut. Jika mereka memaafkan atau memilih kompensasi, maka pelaku tidak dikenai kisos. Kalau diyat itu bisa diartikan sebagai kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada keluarga korban jika mereka memilih untuk memaafkan pelaku atau pelanggarannya tidak memenuhi syarat kisos, seperti pembunuhan yang tidak sengaja atau tindak pidana melukai anggota tubuh tapi secara tidak sengaja. Nah, besaran diyat ini ditetapkan dalam syariat
tapi bisa disesuaikan oleh otoritas hukum. Contoh, 100 unta itu setara dengan jumlah tertentu dalam satuan modern. Nah, sekarang perbedaan kisos dan diat. Kisos itu adalah bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang berlandaskan prinsip pembalasan setimpal. Misalnya balas nyawa atau luka dibalas luka. Kisos ini diterapkan pada kasus-kasus pembunuhan sengaja atau penganiayaan berat yang bisa mengakibatkan kerusakan fisik yang serius. Pelaksanaan kisos ini hanya bisa dilakukan jika pihak keluarga korban menuntutnya dan ada bukti yang kuat atas kesengajaan pelaku. Tapi jika keluarga korban ini memutuskan memaafkan, maka kisos ini tidak dijalankan gitu. Sebaliknya, diat itu bentuk ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi yang dibayar oleh pelaku atau keluarga kepada keluarga korban. Dia diterapkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja ketika keluarga korban memutuskan memaafkan pelaku dan memilih ganti rugi. Jumlah diat sudah ditentukan dalam syariat, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang berwenang. Perbedaan mendasarnya terletak pada sifat hukumannya. Kalau kisos bersifat fisik dan balas timpal, kalau diat bersifat material dan lebih menekankan pada pemaafan. Kisos menunjukkan sisi keadilan, sementara diat membuka ruang bagi perdamaian antara pelaku dan korban. Kedua hukum ini sama-sama berfokus pada keadilan, bukan cuma menghukum. Di Indonesia sendiri, penerapan kisos dan diat ini tidak masuk dalam hukum positif, tapi masuk ke hukum adat atau hukum agama. Nah, sekarang masuk ke reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam itu adalah memperbarui atau menyesuaikan aturan-aturan hukum Islam supaya sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Tujuannya supaya hukum Islam ini tetap bisa dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat modern, tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang asli, baik dari Al-Quran maupun hadis. Contohnya dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah itu, beberapa hukuman keras seperti potong tangan atau rajam tidak langsung diterapkan gitu saja, tapi cari jalan lain seperti hukuman ganti rugi atau pemaafan supaya lebih manusiawi dan sesuai dengan keadilan di zaman sekarang. Reformasi ini juga dilakukan supaya hukum Islam itu tidak dianggap kuno dan kaku, tapi bisa menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan juga hukum di Indonesia yang sangat beragam. Reformasi hukum Islam di Indonesia muncul karena banyak umat muslim ingin supaya hukum Islam ini tidak hanya jadi aturan agama, tapi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah itu, reformasi ini dilakukan supaya hukum Islam ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, reformasi ini mencakup beberapa hal, yaitu penyesuaian prinsip hukum, yaitu aturan-aturan lama yang dirasa terlalu kaku diperbarui dengan pemikiran baru. Contohnya pemaafan dan pembayaran ganti rugi atau diat dijadikan sebagai alternatif hukuman fisik atau balasan setimpal atau kisos itu. Terus penguatan peradilan agama. Peradilan agama itu diperkuat baik dari segi wewenangnya maupun kualitas hakimnya, supaya hukum Islam ini bisa dijalankan dengan adil dan sesuai dengan hukum negara. Nah, sekarang positifikasi hukum Islam. Nah, positifikasi hukum Islam itu adalah proses menjadikan hukum Islam sebagai
Hukum resmi negara artinya aturan-aturan Islam yang dulu cuma jadi pedoman agama sekarang dimasukkan ke dalam undang-undang atau peraturan pemerintah supaya bisa ditegakkan oleh hakim maupun lembaga hukum. Contohnya ada kompilasi hukum Islam atau KHI yang digunakan di peradilan agama untuk mengatur masalah pernikahan, warisan atau wakaf bagi umat Islam. Contoh lain itu ada Konun Jinayat di Aceh, yaitu hukum pidana Islam yang berlaku khusus di wilayah Aceh. Terus Undang-Undang Peradilan Agama yang diberi wewenang kepada pengadilan agama untuk mengurus perkara-perkara syariah seperti zakat, ekonomi syariah, dan lain-lain. Dengan positifikasi ini, hukum Islam itu bisa diberlakukan secara nyata, tidak cuma jadi ajaran agama begitu. Nah, reformasi dan positifikasi ini saling melengkapi. Kalau reformasi diperlukan agar hukum Islam itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi Indonesia yang majemuk. Terus setelah hukum Islam diperbarui, baru bisa diangkat menjadi hukum resmi negara melalui proses positifikasi. Nah, tapi tentu saja proses ini tidak mudah karena masih ada tantangan seperti menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional yang bersifat umum atau bahkan sekuler, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam yang sebenarnya. Jadi reformasi hukum Islam bertujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan zaman sekarang, sedangkan positifikasi hukum Islam itu menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum resmi negara. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.